Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Pada malam hari ini, Rabu 24 Desember 2025, kami hadir kembali untuk menyajikan informasi terbaru terkait rapel dan kenaikan gaji pensiunan. Ini adalah kabar yang tentu sangat dinantikan, khususnya bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang selalu berharap kepastian terkait gaji dan tunjangan di akhir tahun. Hari ini, kita akan membahas beberapa informasi penting yang baru saja disampaikan oleh PT Taspen. Pertama, mengenai pencairan gaji pensiunan di awal Januari 2026, dan kedua, status kenaikan gaji pensiunan yang ramai diperbincangkan menjelang awal tahun 2026. Informasi ini tentu menjadi perhatian seluruh pensiunan karena tanggal 1 Januari bertepatan dengan libur nasional Tahun Baru. Mari kita mulai dari hal pertama yang menjadi perhatian banyak orang, apakah gaji pensiunan tetap akan dicairkan tepat waktu meskipun tanggal pencairan jatuh pada hari libur nasional? Sebagian pensiunan memang sempat khawatir mengingat layanan perbankan dan instansi pemerintah tidak beroperasi pada hari libur. Namun, Taspen menegaskan pencairan gaji pensiunan tetap berjalan sesuai jadwal awal bulan. Skema ini merupakan mekanisme rutin yang telah diterapkan setiap tahun. Sistem pembayaran pensiunan PNS dijalankan secara otomatis melalui perbankan. Dengan demikian, pencairan tidak tergantung pada jam operasional kantor atau bank secara fisik. Bahkan jika tanggal 1 Januari bertepatan dengan akhir pekan atau libur nasional, gaji pensiunan tetap akan masuk ke rekening masing-masing tanpa adanya penundaan. Mengapa sistem ini bisa berjalan lancar meskipun kantor Taspen atau bank tutup? Ada beberapa faktor yang menjelaskan hal ini. Pertama, sistem transfer perbankan bersifat otomatis. Artinya, meski tidak ada petugas yang hadir, transfer tetap diproses sesuai jadwal. Kedua, dana pensiunan telah disiapkan sebelumnya dan siap untuk dikirim secara otomatis. Ketiga, hak pensiunan tidak boleh tertunda hanya karena hari libur nasional. Dengan demikian, proses pencairan berjalan mulus seperti bulan-bulan sebelumnya. Meskipun gaji pensiunan tetap dicairkan, terdapat kemungkinan perbedaan waktu masuk dana di rekening masing-masing penerima. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan bank penyalur, sistem clearing antar bank, serta kepadatan transaksi di awal tahun. Misalnya, dana mungkin masuk lebih cepat di Bank BRI, sementara bank lainnya mengalami sedikit selisih waktu beberapa jam. Namun, perbedaan ini bersifat teknis dan tidak mempengaruhi hak pensiunan untuk menerima gaji. Melakukan prosedur tambahan atau permohonan khusus karena sistem pencairan berjalan otomatis selama data penerima masih valid di sistem Taspen. Selain itu, Taspen juga mengingatkan agar pensiunan berhati-hati terhadap informasi hoaks atau pihak-pihak yang mengatasnamakan Taspen untuk meminta data pribadi. Bagi pensiunan, penting untuk memastikan data rekening bank tetap aktif. Dengan demikian, dapat dipastikan pencairan gaji pensiunan pada Januari 2026 akan tetap dilakukan sesuai jadwal awal bulan meskipun bertepatan dengan libur nasional. Perbedaan waktu masuk dana hanyalah hal teknis yang wajar. Pensiunan dihimbau untuk tetap tenang, memantau rekening masing-masing, dan tidak perlu khawatir mengenai pembayaran yang menjadi hak mereka. Selanjutnya, mari kita bahas isu yang tak kalah penting, kenaikan gaji pensiunan menjelang awal tahun 2026. Informasi ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan forum publik. Banyak pensiunan berharap adanya penyesuaian atau peningkatan nominal pensiun, seperti yang terjadi pada gaji pokok ASN aktif. Namun, penjelasan resmi dari PT Taspen menunjukkan realitas berbeda. Hingga saat ini, belum ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026. Taspen menegaskan, hingga informasi ini disampaikan, belum ada surat edaran atau keputusan formal yang mengatur penyesuaian besaran pensiun. Artinya, gaji pensiunan PNS tetap dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini sebelumnya mengatur penyesuaian pensiun pokok sebesar kurang lebih 12% yang berlaku sejak Januari 2024. Hingga kini, peraturan tersebut tetap menjadi dasar pembayaran gaji pensiunan, termasuk untuk awal tahun 2026. Dengan kata lain, meski ada spekulasi terkait kenaikan gaji, sampai saat ini status resmi tetap menunggu keputusan pemerintah yang belum diumumkan.
Untuk periode pembayaran Januari 2026, Taspen menegaskan pencairan dana pensiun tetap dilakukan tepat waktu setiap tanggal 1 melalui sistem perbankan. Besaran gaji yang ditransfer menggunakan formula pensiun yang sudah disesuaikan dengan PP Nomor 8 Tahun 2024. Selain itu, verifikasi data peserta pensiun dilakukan sebelumnya untuk memastikan proses transfer berjalan tanpa hambatan. Pensiunan wajib memastikan data mereka telah terverifikasi melalui kanal resmi Taspen. Berikut ini estimasi rentang nominal gaji pokok pensiunan PNS berdasarkan golongan terakhir sebelum pensiun, meskipun belum ada kenaikan baru. Golongan 1 dan 2 menerima gaji pokok mulai dari kisaran 1,7 juta hingga 3,2 juta per bulan. Sementara golongan 3 dan 4 menerima gaji pokok mulai dari kisaran 2,5 juta hingga 4,9 juta per bulan. Nominal ini merupakan gaji pokok, belum termasuk tunjangan keluarga atau tunjangan kinerja, yang berbeda-beda tergantung instansi dan masa kerja. Tunjangan keluarga dapat diterima oleh pensiunan, sedangkan tunjangan kinerja hanya berlaku bagi ASN aktif. Hingga saat ini, status resmi terkait kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026 masih menunggu keputusan pemerintah. Pensiunan disarankan untuk memantau informasi resmi melalui kanal PT Taspen, baik di situs web maupun akun media sosial resmi. Rekening bank menjadi kunci. Meskipun sistem transfer otomatis Taspen menjamin gaji tetap masuk, beberapa faktor teknis seperti perbedaan bank dan kepadatan transaksi di awal tahun tetap dapat mempengaruhi waktu dana masuk. Oleh karena itu, pastikan rekening aktif, tidak diblokir, dan informasi pribadi tetap aman. Kedua, terkait dengan kenaikan gaji, meski saat ini belum ada regulasi resmi, beberapa pensiunan perlu memahami dasar perhitungan gaji pokok mereka. Sistem ini mengacu pada golongan terakhir sebelum pensiun dan masa kerja. Dengan memahami struktur ini, pensiunan dapat memprediksi kisaran gaji mereka secara lebih akurat, serta mempersiapkan perencanaan keuangan untuk kebutuhan awal tahun seperti biaya libur Natal, persiapan tahun baru, maupun kebutuhan rutin keluarga. Selain itu, tunjangan tambahan seperti tunjangan keluarga tetap menjadi hak yang bisa diterima pensiunan. Tunjangan ini berbeda-beda, tergantung pada status keluarga dan masa kerja. Penting bagi setiap pensiunan untuk memastikan bahwa data keluarga sudah terverifikasi di sistem Taspen, sehingga pencairan tunjangan bisa dilakukan otomatis bersamaan dengan gaji pokok. Meskipun pembayaran tunjangan kinerja hanya berlaku bagi ASN aktif, pensiunan tetap dapat memanfaatkan hak-hak lain yang terintegrasi dalam sistem Taspen. Misalnya, jika ada revisi peraturan di tahun berikutnya, sistem ini bisa langsung menyesuaikan pembayaran secara otomatis tanpa memerlukan prosedur tambahan dari pensiunan. Mekanisme ini menunjukkan profesionalisme dan efisiensi pengelolaan dana pensiun, sekaligus memberi ketenangan bagi penerima manfaat. Bagi pensiunan yang memanfaatkan layanan ATM atau mobile banking, penting juga untuk memahami perbedaan jam pemrosesan dana antar bank. Meskipun gaji resmi sudah dicairkan, ada kemungkinan dana masuk ke rekening lebih awal di satu bank dibandingkan bank lainnya. Hal ini sepenuhnya bersifat teknis dan bukan berarti pembayaran tertunda. Misalnya, dana mungkin masuk di Bank BRI pada pukul 8, sementara bank lain baru memproses pada pukul 11. Selisih ini wajar dan bukan masalah keamanan atau hak pensiunan. Selanjutnya, mari kita bahas mekanisme rapel pensiunan. Rapel adalah pembayaran selisih gaji atau pensiun yang belum dibayarkan sebelumnya, misalnya akibat revisi peraturan atau kenaikan yang baru disahkan. Meski saat ini belum ada pengumuman resmi terkait rapel untuk tahun 2026, penting bagi pensiunan untuk memahami prosedur dan hak mereka agar tidak ketinggalan informasi. Taspen selalu memastikan bahwa pembayaran rapel akan dilakukan secara otomatis begitu regulasi resmi diumumkan pemerintah. Selain aspek teknis, ada juga pentingnya keamanan informasi. Saat ini banyak pihak yang mengatasnamakan Taspen untuk meminta data pribadi atau informasi rekening. Pensiunan harus waspada terhadap modus penipuan semacam ini. Selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi Taspen, baik melalui website, akun media sosial resmi, maupun pemberitahuan langsung dari kantor cabang. Jangan pernah memberikan data pribadi melalui pesan atau telepon yang tidak resmi, karena hal ini bisa merugikan secara finansial dan pribadi.
Mari kita lihat aspek perencanaan keuangan yang relevan menjelang Januari 2026. Banyak pensiunan menggunakan gaji awal bulan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan persiapan libur. Dengan kepastian pencairan gaji tetap berjalan otomatis, pensiunan dapat merencanakan pembayaran tagihan, belanja kebutuhan sehari-hari, maupun aktivitas sosial tanpa khawatir keterlambatan. Ini sangat membantu khususnya bagi pensiunan yang tidak memiliki penghasilan tambahan selain pensiun. Selain itu, pemantauan tunjangan keluarga juga menjadi penting. Tunjangan ini biasanya dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah anak. Misalnya pensiunan dengan tanggungan keluarga bisa menerima tambahan nominal tertentu yang langsung ditransfer bersamaan dengan gaji pokok. Dengan memahami hal ini, pensiunan dapat memperkirakan total penerimaan per bulan secara lebih akurat, sehingga perencanaan keuangan menjadi lebih matang. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana sistem Taspen memproses pembayaran. Setiap bulan, data peserta pensiun diverifikasi melalui sistem internal Taspen, kemudian dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku. Setelah itu, dana ditransfer secara otomatis ke rekening bank yang sudah terdaftar. Mekanisme ini mengurangi risiko kesalahan manual, mempercepat proses, dan memastikan setiap pensiunan menerima haknya secara tepat waktu. Bahkan jika terjadi libur nasional, proses otomatis ini tetap berjalan tanpa hambatan. Untuk pensiunan yang memiliki rekening di bank yang berbeda, mungkin ada sedikit perbedaan waktu dana masuk, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun perbedaan ini bukanlah keterlambatan, melainkan waktu teknis pemrosesan antar bank. Oleh karena itu, pensiunan disarankan untuk tetap memantau rekening masing-masing secara rutin agar dapat memastikan dana sudah masuk dengan aman. Terkait kenaikan gaji pensiunan, penting dipahami bahwa meskipun belum ada regulasi resmi untuk tahun 2026, pemerintah terus memantau inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran negara. Kenaikan gaji pensiunan biasanya akan diumumkan melalui peraturan pemerintah yang baru, dan Taspen segera menyesuaikan pembayaran secara otomatis begitu regulasi tersebut berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pensiun di Indonesia telah dirancang agar fleksibel, responsif, dan tetap menjamin hak pensiunan. Selanjutnya, mari kita perjelas estimasi nominal gaji pokok berdasarkan golongan. Golongan 1 dan 2, kisaran 1,7 juta hingga 3,2 juta per bulan. Golongan 3 dan 4, kisaran 2,5 juta hingga 4,9 juta per bulan. Nominal ini merupakan gaji pokok saja, belum termasuk tunjangan keluarga yang berbeda-beda tergantung jumlah tanggungan dan status perkawinan. Dengan demikian, pensiunan bisa memperkirakan total pendapatan per bulan, sekaligus merencanakan kebutuhan rutin dan cadangan finansial untuk kondisi darurat. Selain itu, untuk memastikan hak-hak pensiunan tetap terlindungi, Taspen secara rutin mengingatkan peserta agar memperbaharui data pribadi dan rekening bank. Hal ini sangat penting karena kesalahan data bisa menghambat pencairan gaji. Peserta juga diimbau untuk selalu mengikuti kanal resmi Taspen, termasuk akun media sosial, situs web resmi, maupun pengumuman di kantor cabang. Pensiunan juga perlu memahami bahwa pencairan gaji dan tunjangan keluarga dilakukan secara otomatis sehingga tidak perlu mengajukan permohonan tambahan. Sistem ini memudahkan, efisien, dan mengurangi risiko keterlambatan. Bahkan ketika tanggal pencairan jatuh pada libur nasional, hak pensiunan tetap dijamin. Mari kita simpulkan beberapa poin penting malam ini. 1. Pencairan gaji pensiunan Januari 2026 tetap dilakukan pada tanggal 1 meskipun bertepatan dengan libur nasional. Sistem transfer otomatis memastikan hak pensiunan tetap diterima tepat waktu. 2. Belum ada kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026, sehingga pembayaran tetap mengikuti PP nomor 8 tahun 2024. 4. Tunjangan keluarga tetap diberikan sesuai ketentuan, sementara tunjangan kinerja hanya berlaku untuk ASN aktif. 6. Tunjangan kinerja hanya berlaku untuk ASN aktif. 7. Pensiunan tidak perlu melakukan prosedur tambahan selama data rekening dan keanggotaan masih valid di sistem Taspen. 8. Perbedaan waktu masuk dana antar bank bersifat teknis dan bukan berarti keterlambatan pembayaran. 10. Perbedaan waktu masuk dana antar bank bersifat teknis dan bukan berarti keterlambatan pembayaran. Golongan 3 dan 4, kisaran 2,5 juta hingga 4,9 juta per bulan.
Nominal tersebut belum termasuk tunjangan keluarga yang berbeda-beda tergantung jumlah tanggungan. Dengan memahami kisaran ini, pensiunan dapat merencanakan pengeluaran dan mempersiapkan kebutuhan mendesak atau liburan tanpa kekhawatiran. Selain itu, pencairan gaji dan tunjangan selalu mengikuti jadwal awal bulan, sehingga pensiunan dapat merencanakan keuangan secara stabil. Sistem ini berbeda dengan ASN aktif yang terkadang harus menyesuaikan hari kerja untuk pencairan gaji. Untuk pensiunan, mekanisme otomatis ini memastikan hak mereka tetap terpenuhi tanpa terpengaruh libur nasional maupun akhir pekan. Untuk keamanan dan kenyamanan tambahan, Taspen juga mengimbau agar pensiunan tetap mengikuti kanal resmi, baik melalui website resmi, media sosial, maupun kantor cabang. Ini penting agar pensiunan mendapatkan informasi akurat terkait rapel, kenaikan gaji, dan prosedur administrasi, sekaligus menghindari penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Terakhir, mari kita tegaskan beberapa poin penting malam ini untuk memastikan semua pensiunan memahami hak dan kewajiban mereka. 1. Gaji pensiunan Januari 2026 tetap cair pada tanggal 1, meskipun bertepatan dengan libur nasional. 2. 3. Belum ada kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026, sehingga pembayaran tetap mengacu PP nomor 8 tahun 2024. 4. 5. Tunjangan keluarga tetap diberikan sesuai ketentuan, sementara tunjangan kinerja hanya berlaku untuk ASN aktif. 6. 7. Tidak perlu prosedur tambahan selama data rekening dan keanggotaan masih valid. Perbedaan waktu masuk dana antar bank bersifat teknis, bukan keterlambatan pembayaran. 10. 11. Keamanan data sangat penting. Hindari pihak yang mengatasnamakan Taspen dan selalu cek kanal resmi. 12. Dengan kepastian ini, pensiunan dapat menjalani awal tahun 2026 dengan tenang. Gaji tetap cair, rapel akan dibayarkan ketika regulasi baru diterbitkan, dan semua hak tetap terlindungi. Pemantauan rutin, verifikasi data, dan kewaspadaan terhadap informasi palsu menjadi langkah preventif yang sangat penting. Informasi ini kami sampaikan agar Bapak dan Ibu dapat merencanakan keuangan dengan lebih matang, memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, dan menikmati libur awal tahun dengan tenang. Jangan lupa selalu pantau informasi terbaru dari kanal resmi Taspen, baik melalui Instagram, website resmi, maupun kantor cabang. Demikian update malam ini Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kabar terbaru, update rapel, kenaikan gaji, dan pencairan pensiun Januari 2026 secara langsung dan akurat. Tetap tenang, pastikan data valid, dan hak Anda dijamin.